Salam sehat saudara-saudara. Sapaan rohani tanggal 25 Juni 2022 ini terinspirasi dari Lukas 9 ayat 22 sampai 27 dan diberi judul Mengikut Yesus. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami membuka hati dan akal budi kami untuk mendengarkan firman-Mu melalui sapaan rohani hari ini. Kiranya hikmat dan pengertian dianugerahkan pada kami. Demikian juga dengan kekuatan untuk kami melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu ingat dengan lagu ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, benar. Mengikut berarti memutuskan. Mengikut berarti bersedia menyertai dan mengiring di belakang yang kita ikuti. Bahkan meniru seseorang yang kita ikuti. Tentu dalam hal ini adalah mengikut Yesus Kristus. Bahkan bila kita telah memutuskan untuk mengikut Yesus, itu berarti memberikan diri untuk belajar, mendengarkan, dan memperhatikan Tuhan Yesus. Semua tindakan itu lebih dari seorang pengikut. Tepatnya, tindakan seorang murid terhadap gurunya. Saat kita memutuskan untuk mengikut Yesus, itu juga berarti pertama, kemanapun Yesus pergi, kita pergi. Itu berarti kita akan selalu merasakan penyertaan dan perlindungannya setiap saat. Ini mengingatkan kita pada pengakuan iman bahwa Tuhan bukan hanya menuntun kita di jalan yang rata, tetapi juga bersama kita melewati lembah curam, terjal, dan kelam sekalipun. Bandingkan dengan Mazmur 23. Juga di tempat di mana Tuhan berada, kita pun berada. Bandingkan Yohanes 14 ayat 3. Yang kedua, berarti tidak boleh tidak, kita harus meneladani Yesus dalam segala kata dan karya. Kata-kata kita memberikan semangat dan memulihkan, menguatkan, dan menyegarkan. Tindakan karya kita adalah menolong, memberdayakan, dan memampukan sesama manusia. Yang ketiga, berarti kita patuh dan taat kepada Yesus apapun yang terjadi, dimanapun dan kapanpun. Kepatuhan dan ketaatan yang mutlak dengan segala risikonya. Dalam perjalanan mengikut Yesus, bersiaplah untuk mengalami pembaruan budi pekerti serta pertumbuhan iman yang menyenangkan. Pembaruan budi ini akan terjadi karena semakin kita mengikut, meniru dan mengenal Yesus, kita semakin mengenal kehendak Tuhan. Kita semakin mengetahui apa yang baik dan tidak baik, yang berkenan dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini pasti terjadi. Meski perlahan tapi pasti,
bagi setiap pengikut dan murid Yesus yang setia. Pertumbuhan iman kita pun demikian. Kita tidak akan mengalami pertumbuhan iman yang instan dalam mengikut Yesus. Kita justru mengalami proses pertumbuhan iman yang panjang, penuh penderitaan, tetapi dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Pertumbuhan iman yang semakin dewasa serta penuh dan tidak mudah diombang-ambingkan. Kita semakin tangguh, teguh, dan kuat menghadapi setiap pencobaan dan ujian sekalipun. Semua ini disebabkan teladan Yesus Kristus sebagai sosok yang kita ikuti, kita turuti, kita patuhi, dan kita hormati. Pengajaran dan firman-Nya kita dengarkan, kita patuhi, dan kita lakukan. Pastinya, pertumbuhan iman pun akan menggerakkan kita pada tindakan iman atau aksi iman yang gembira dan bahagia untuk menolong sesama manusia. Marilah kita uji lagi komitmen kita dalam mengikut Tuhan. Apakah kita asal mengikut? Apakah kita mengikut hanya karena itu menguntungkan? Apakah kita siap dan rela mengalami penderitaan dalam mengikutnya? Apakah kita juga siap melepaskan semua kepentingan dan agenda tersembunyi dalam mengikut Dia? Semoga kita dapat segera memperbarui komitmen mengikut Yesus. Ya, biarlah kita menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia, yang patuh, yang taat, yang tunduk, bahkan menjadi pengikut yang penuh dengan cinta kasih kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan hati dan keteguhan jiwa dalam mengikutimu. Mampukanlah kami untuk selalu setia dan patuh, serta belajar sebagai pengikut dan sebagai murid, agar kami dapat meneladani kasih-Mu dan hidup dengan penuh ketaatan. Bimbing dan tuntunlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mewujudkannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.